Malam itu Karman dan keneknya hendak mengantarkan barang ke suatu tempat. Maklumlah, sebagai seorang sopir truk, kerjaan yang didapat tidak pernah pasti waktunya. Terkadang dia mengantarkan barang pagi hari, dan terkadang sore hari. Dan hari ini tugasnya malam hari. Terasa enggan bagi Rosid, keneknya Karman itu, sebab Rosid tahu persis jalur yang bakal dilaluinya. Sebagai pribumi, tentunya dia tahu benar desas-desus masyarakat tentang keangkeran jalur Pantura yang melalui Bendungan Asem itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Misteri Bendungan Asem. Bendungan Asem, sebuah bendungan untuk pengairan sawah, terkenal dengan keangkerannya. Dinamakan Bendungan Asem karena memang di sekitar bendungan tersebut terdapat pohon asem yang sangat besar dan tua. Kemistisan di Bendungan Asem begitu kental, dan saking angkernya, tidak ada satupun warga desa yang berani melewati bendungan itu di malam hari. Walaupun letaknya di samping jalan raya dan ramai dengan lalu lalang kendaraan, namun tetap saja kalau malam hari terlihat begitu menyeramkan. Konon katanya, menurut cerita warga, dahulu kala ada seorang wanita yang menjadi korban tabrak lari tanpa identitas. Karena susah mencari identitas wanita malang tersebut, jasad yang sudah hancur tertabrak itu dikuburkan di sekitar bendungan, tepatnya di bawah pohon asem. Entah benar atau tidaknya cerita tersebut, yang pasti tidak sedikit orang-orang yang rumahnya dekat dengan area bendungan tersebut kesurupan. Konon katanya yang merasuk adalah setannya dari wanita malang tersebut. Warsih namanya. Malam itu Karman dan keneknya hendak mengantarkan barang ke suatu tempat. Maklumlah, sebagai seorang sopir truk, kerjaan yang didapat tidak pernah pasti waktunya. Terkadang dia mengantarkan barang pagi hari, dan terkadang sore hari. Dan hari ini tugasnya malam hari. Terasa enggan bagi Rosid, keneknya Karman itu, sebab Rosid tahu persis jalur yang bakal dilaluinya. Sebagai pribumi, tentunya dia tahu benar desas-desus masyarakat tentang keangkeran jalur Pantura yang melalui Bendungan Asem itu. Aku tak sanggup, Pak. Aku takut kalau harus melewati jalan itu malam-malam, kata Rosid. Kamu terlalu terpengaruh dengan cerita orang-orang. Sit. Tenanglah, kita cuma mengantarkan lemari-lemari ini, dan sesudahnya kita pulang. Selesai. Mau dapat duit gak sih? Kata Karman sedikit jengkel. Kalau duit sih pengen, Pak.
Tapi bahaya kan Pak lewat jalur itu? Tambah Rosid menjelaskan ketakutannya. Ya, memangnya kita harus lewat jalur mana lagi? Satu-satunya jalan ya lewat situ. Bayaran dari pengantaran barang ini lumayan gede duitnya loh. Kalau kamu tidak mau ikut sih, ya tidak masalah. Biar buat aku saja duitnya, kata Karman menggoda sambil mengeluarkan beberapa lembar 50 ribuan dari kantong bajunya. Bapak sendiri saja deh yang berangkat. Aku tidak berani Pak, terlalu beresiko. Rosid kembali menegaskan. Apa sih yang kamu takutkan Sid? Jangan seperti anak-anak, sama mitos begitu saja ditakuti. Sekarang itu zaman modern, harusnya cerita-cerita seperti itu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Karman orangnya realistis. Dia tidak mudah untuk percaya sebelum melihat sendiri apa yang dia dengar. Rosid diam-diam mempertimbangkan ajakan lelaki itu. Sekian lamanya dia bekerja dengan Karman. Seringkali Karman membantunya ketika sedang susah. Bahkan sering sekali Rosid meminjam uang padanya. Dan sampai sekarang pun masih menyisakan hutang. Oke deh, aku siap. Rosid tegas, menegaskan kalau dia siap untuk berangkat. Nah, begitu, itu lebih baik. Ya sudah, aku pamit dulu ya Sid. Nanti malam aku jemput. Ingat, jam 8 harus sudah siap berangkat. Setelah berkata begitu, Karman pun meninggalkan rumah Rosid. Agak sedikit menyesal juga Rosid menerima tawaran Karman itu. Di satu sisi dia mengkhawatirkan tentang mitos keberadaan bendungan asem itu. Namun di sisi lain, dia tidak kuasa untuk menolak ajakan lelaki tua tersebut. Truk melaju dengan kencang. 10 tahun lamanya, Karman berprofesi sebagai seorang sopir, sehingga paham betul setiap jalur yang dia lalui. Sementara Rosid baru 1 tahun ikut bekerja. Karman bisa dikatakan orang yang terpandang di desanya. Bisnis yang dia kelola cukup berhasil. Tidak heran jika dia mempunyai mobil truk sendiri. Kehadiran Rosid sebagai kenek sangat dibutuhkan tenaganya. Sebab kalau tidak ada Rosid, Karman kesulitan untuk menurunkan barang bawaannya itu. Kenapa tegang sekali Sid? Nyantai sajalah, jangan terlalu terbawa oleh perasaan sendiri. Tidak baik, kata Karman memecah keheningan. Tidak apa-apa Pak, jawab Rosid. Padahal sesungguhnya dia mulai khawatir. Perasaannya tiba-tiba tidak enak. Sementara mobil truk yang dikemudikan Karman melaju semakin kencang. Suasana mencekam terasa ketika mereka melewati bendungan itu. Di sana lalu lintas terlihat sepi. Namun tiba-tiba dari arah yang berlawanan melaju dengan kecepatan tinggi pula sebuah mobil pick up. Karman membanting setir ke kanan sehingga Bapak, jerit Rosid histeris. Allahu Akbar. Suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Mobil truk itu terbalik ke dasar sungai. Pak Karman, Pak Karman, teriak Rosid.
Rosid berhasil menyelamatkan diri dan berusaha untuk mencari-cari bosnya itu. Rosid merasakan perih luar biasa di bagian kakinya. Dia mencoba untuk menepi, dan ketika sampai di pinggiran sungai, dia pingsan karena terlalu banyak mengeluarkan darah. Bagaimana dengan nasib Karman? Selamatkah dia dari kecelakaan itu? Sampai sekarang, tidak ada yang tahu keberadaannya. Dia lenyap, seolah tertelan bumi. Seandainya tewas, seharusnya jasadnya tidak mungkin jauh dari tempat itu. Semenjak kejadian yang misterius itu, masyarakat semakin ketakutan. Tragedi yang menimpa Karman menjadi buah bibir. Terlebih bagi Rosid, kecelakaan itu meninggalkan trauma yang begitu mendalam. Beruntung dirinya masih selamat dan masih bisa bernapas hingga saat ini. Dalam pandangan masyarakat, hilangnya Karman itu disangkut pautkan dengan roh penunggu bendungan asem. Konon katanya, jauh di alam sana Karman dijadikan suami, sehingga jasadnya terjebak di antara alam roh dan alam nyata, hingga ia tersesat. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.